sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersama-sama bersekutu Tuhan di dalam Engkau. Karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Oleh sebab itu curahkan dari pintu langit sorga segala berkat anugerah kasih sayang Tuhan menyertai kami semua sepanjang hari hidup kami. Karena kami tahu kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami kesayangan Tuhan. Kami dijaga oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami adalah putri-putri Sion Tuhan yang terus akan didandani olehmu menjadi milik kepunyaan kesukaanmu. Dan bila seluruh hidup kami boleh mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi hambamu Tuhan. Setiap firman yang akan ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman akan ajar, didik, dewasakan kami. Memahami pikiran, perasaan, kehendak daripada Allah Bapa di sorga. Dan membawa kami, menuntun kami kepada setiap jalan-jalan yang pasti. Sehingga tahun ini akan terjadi percepatan demi percepatan. Tidak ada penundaan. Percepatan itu akan terus terjadi atas kami dan seisi rumah kami. Sehingga dalam segala sesuatu yang sudah ditabur dengan air mata, kami akan menerima sorak-sorai kemenangan. Dan pulang bersama dengan berkas-berkasnya. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal pertengahan sampai akhir ibadah. Tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Oleh sebab itu sepakat bersama-sama. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Ini semua ibu-ibu ya, berarti bapak-bapaknya nyasar. Enggak lah ya, ibadah itu siapa saja boleh hadir. Shalom, apa kabar? Sehat semua? Bahagia? Sukacita, ayu kabeh, amin. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya kita mau belajar, sama-sama belajar hari-hari ini. Ada satu ayat firman Tuhan yang sebenarnya kita sering kali dengar dan kita sudah hafal. Tapi itu berkesan sekali di hati saya di hari-hari ini ya. Coba kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Kalau saudara punya Alkitab dibuka, kalau saudara nggak punya Alkitab, saudara buka di HP, kalau di HP juga nggak ada, saudara nanti lihat LCD kalau LCD-nya ada. Kalau nggak ada yang penting semua bawa telinga. Sama ibu-ibu yang bawa kuping dipegang. Ayo dong bersuka cita ya. Ibu-ibu kalau suka cita pasti cantik semua. Ya anggap aja nggak ada masalah. Hari ini kita di sorga. Sorga di bumi. Jadi semua kasih kiri kanan senyumnya, kasih giginya aja. Hati yang gembira itu obat yang manjur ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar ya. Saya kok salah sih. 1 Korintus 10 ayat 13, kewale aku. Ya coba, kewale ya. Nah ini ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti yang hari ini punya masalah, masalahmu katakan ke kiri kanan, masalahku biasa saja. Dengan iman, masalahku biasa saja. Yang kata orang berat, kata orang tidak mungkin, bagi kita karena Tuhan sudah ngomong, ujian itu, persoalan itu apa? Biasa. Ayo ngomongnya mantap gitu loh. Ayo melo saya bilang, oh ternyata biasa saja. Nah, ngomong ke temenmu lah pokoknya stres. Biasa saja ya. Dan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan saudara. Tidak melebihi kekuatan saya. Kenapa? Karena kita harus nyambung sampai selesai ya. Nggak boleh stop sampai di situ. Kita lihat Tuhan berkata seperti sebab Allah setia. Percayakah saudara bahwa Allah itu setia? Percayakah sekalipun kita tidak setia Tuhan tetap setia?
Begitu banyak contoh di Alkitab, banyak orang-orang yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Anak bungsu yang terhilang, bapaknya tetap nunggu dia. Kalau waktu itu Yudas mau bertobat, Tuhan pasti buka tangan untuk tetap terima dia. Wanita yang ketahuan berzina, kemudian ketangkap, dihadapkan di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian para orang Farisi mau merajam batu dia gitu kan. Tapi Tuhan berkata, siapa di antara kalian kalau tidak pernah berbuat dosa, rajam dulu dia. Tapi ternyata tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Berarti semua manusia punya kesalahan, punya dosa. Betul ya? Setiap hari bisa marah apa enggak? Setiap hari bisa jengkel apa enggak? Setiap hari bisa ngomongin orang apa enggak? Lah harus di stop toyo. Mau setiap hari ngomongin orang ya? Ya harus diberhentikan. Kita juga punya yang namanya kesalahan. Seringkali kita kepleset lah ya. Bisa buat kesalahan. Kesalahan itu kalau kepleset loh ya. Nah, dalam arti bukan disengaja. Tapi kalau sudah tahu itu salah, diulangin lagi, itu namanya doyan. Nah kalau doyan itu jadinya namanya dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, bilang sama kiri kanan, bukan urusanmu untuk ngurusi. Karena nanti urusannya dia dengan firman kok. Dikasih tahu 1 kali enggak bisa, dikasih tahu 2 kali enggak bisa, dikasih tahu 3 kali enggak bisa, dikasih tahu ulang-ulang enggak bisa, dikasih sakit juga enggak bertobat, dikasih bangkrut juga enggak bertobat, dikasih kecelakaan juga enggak bertobat, terus enggak bertobat. Urusannya besok bukan dengan istri, bukan dengan siapapun, tapi urusannya nanti dengan Tuhan. Begitu juga dengan ibu-ibu ya. Kalau saudara orang-orang yang terus hidup dalam kesalahan dan akhirnya jadi dosa. Bukan urusan suami mengurusin saudara, bukan urusan anak-anak ngurusin saudara. 1 kali ditegur nggak bisa, 2 kali tegur nggak bisa, 3 kali tegur nggak bisa. Dikasih sakit nggak bisa, dikasih sebuah kehancuran sedikit nggak bisa bertobat. Dan pada akhirnya kita akan menerima yang namanya maut. Mati tidak akan menerima sorga, di bumi juga tidak akan alami sorga. Bu tapi saya punya semua tidak bisa beli sorga, katakan amin. Dengar baik-baik, kau punya uang banyak gak bisa beli damai sejahtera loh. Kita punya segala-galanya gak bisa membangkitkan sukacita kalau tidak sukacita itu datangnya dari Tuhan. Betul lah betul. Ya saya hari ini khotbah juga bukan berarti saya gak punya masalah. Tahun lalu saya masuk satu ujian baru. Hari ini saya sedang menanti yang namanya mujizat Tuhan. Ya kalau saya ceritain saudara akan kaget dan itu dalam mimpi saya aja gak mungkin dia keluar. Mimpi pun gak mungkin metu. Mikir aja enggak saudara ya. Dan kalau bisa saya minta sama Tuhan diganti. Saya tak mimpi 1 bulan dikejar setan, saya lebih karuan. Daripada saya dapat masalah yang kali ini gitu ya. Dan beberapa saudara juga masalah-masalah yang datang dalam hidupmu itu kan di luar keinginan kita, betul ya. Kita tidak pernah punya mimpi masalah itu datang seperti itu. Kemudian orang di sekeliling kita mulai bergunjing, sekeliling kita mulai berkata-kata, mulai berkata jangan-jangan ada dosa, jangan-jangan ada salah, jangan-jangan, dengar baik-baik. Ikut Yesus itu bukan kita pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Begitu juga ketika masalah datang, kau tidak bisa milih hari ini masalah apa yang akan datang. Masalah itu datang begitu saja. Yang penting kita punya respon yang benar. Seperti ketika Maria meresponi ketika dia harus mengandung yang namanya Tuhan Yesus. Dia berkata, aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Jadi percayalah setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Bahkan ibu-ibu Tuhan sedang mengangkat wanita di akhir zaman jadi perempuan-perempuan yang superior. Karena banyak perempuan kemenyek. Baperan ya, minta dikasihani, minta dimengerti, ndak wayahe ya. Sudah ndak waktunya, ini akhir zaman. Wanita sedang dibangkitkan dalam keperkasaannya Tuhan. Karena wanita secara gambaran rohaninya adalah mempelai daripada Kristus. Gereja itu adalah mempelai perempuannya Tuhan. Tapi secara jasmaninya, saudara wanita-wanita Allah, saya wanita Allah, katakan saya wanita Allah. Jadi bilang sama temanmu hati-hati dengan saya mulai hari ini. Karena saya wanita Allah bukan wanita biasa. Nah wanita Allah ndak kemenye, ya ndak baperan, ndak minta selalu dimengerti, ndak selalu minta dikasihani. Tapi wanita Allah itu punya keperkasaan Tuhan. Dia bisa bertahan dalam segala situasi. Di bawah Tuhan dalam lautan api dia akan terus melewati karena dia percaya sekalipun lewat lautan api asal ada Tuhan di sana dia tidak akan terbakar. Siapapun yang mau meninggalkan dirinya, bagi dia nggak penting. Yang penting selama Yesus ada di sana, dia hidup.
Kau enggak bisa toh melarang orang meninggalkanmu. Kau enggak bisa narik-narik orang terus ada di sisimu. Baik itu suami, baik itu orang tua, baik itu anak, kita enggak bisa paksa mereka untuk bersama dengan kita. Tapi kita belajar untuk melihat, toh endingnya semua akan mati. Apapun yang ditangisi hari ini enggak ada gunanya. Betul apa betul? Kok hening sih? Ya, ya. Kita pada akhirnya di peti mati juga nggak bisa berdua toh. Apa kita seret anak kita masuk ke sana, kita seret suami kita ada di sana? Nggak bisa. Ya kita sendirian di sana. Jadi kalau Tuhan izinkan hari ini mungkin ada yang punya problem seperti itu, percayalah. Yang penting kau punya kuasa, yang penting kau tetap percaya. Seperti ada seorang ibu waktu dia satu kali suaminya pergi 4 tahun enggak pulang-pulang. Ya terus dia ketemu saya, dia bilang bagaimana ini ibu, saya bagaimana, saya cuma bilang begini, saya cuma tahu doa. Saya cuma tahu doa, saya cuma tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Jadi saya bilang gini, kau panggil dia, terus panggil tiap hari, panggil dia. Selamat mulai, dalam namanya selamat pulang gitu ya. Wes pokoknya gak ngerti nanti deh. Tiap hari pokoknya panggil dia sampai bego gitu ya. Dan ternyata kira-kira 1 tahun, ya lama loh 1 tahun berdoa dengan iman itu lama loh menurut beberapa orang ya toh. Ya, tapi bagi beberapa orang yang lain itu sebentar. Tapi bagi dia itu cukup lama, tapi dia terus ada di sana karena apa? Anaknya masih kecil. Dan dia sudah bilang sama Tuhan, saya tidak mau melanggar firman, saya mau hidup di sana. Saya mau hidup sesuai dengan firman-Mu, apapun yang terjadi Tuhan yang punya rencana. Dan dia panggil 1 kali tahun depan, suaminya pulang dengan kondisi wajahnya kayak orang goblok gitu. Ya, enggak apa-apa wes goblok tapi mulai ngono ya. Tapi nek goblok kenemenan lemparnya ke laut. Iya, sudah ndak blek goblok maneh ya kan? Ya. Ini pria-pria. Maaf ya bapak-bapak, saya tahu yang hadir sini bapaknya baik semua ya. Amin. Oke ya. Nah, akhirnya tuh bapak itu pulang. Terus ketemu istrinya dia nangis. Padahal enggak pernah terjadi katanya ya. Dipeluk istrinya dia minta maaf. Terus istrinya kaget. Kenapa? Kamu sakit ya? Apa pikir dia sakit? Ternyata dia cuma bilang enggak. Berbulan-bulan saya kemana saja. Telinga saya ini loh selalu dengar suaramu. Selamat mulai. Selamat mulai. Dia bilang. Saya enggak bisa konsentrasi. Dia bilang begitu. Saya enggak bisa konsentrasi untuk kerja. Kok rasanya mengganggu di pikiran. Jadi seperti orang bodoh kaki itu melangkah untuk pulang. Dan di situ dia nangis. Nah, ibu istri enggak mungkin kan ngomong begini. Lah iyo 1 tahun tak celuk kowe. Jangan ya itu buka celah namanya. Nggak usah itu rahasia dapur ya. Itu rahasia kamar doa katakan amin. Tetap percayalah kamar doa tempat rahasia yang paling aman, paling dahsyat, paling ajaib. Dan yang akan mengerjakan segala sesuatunya itu adalah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi ibu-ibu dengar jangan pernah berhenti berdoa. Wanita itu kuat, wanita itu perkasa. Ya saya ini sampai hari ini istilahnya gitu ya. Saya baru tahu wanita itu kuat. Wanita itu kuat, walaupun berdarah-darah wanita itu kuat. Tak pikir tambah tuwek tambah enak. Ternyata tambah tuwek masalah tambah akeh. Bener ya Bu? Ya. Saya pikir tambah iman tambah kuat masalah akan menyingkir. Tidak ternyata. Tambah iman tambah kuat. Tambah pelayanan tambah ditambah-tambahkan. Ujiannya akeh. Ternyata. Tapi setelah itu saya baru sadar Tuhan memang sengaja. Katakan Tuhan sengaja. Jadi Bu kalau hidupmu hari ini masih ada ujian berarti kau hebat. Jadi ayo sekarang senyum toh. Serius. Tuhan sengaja. Kalau kita tidak terus dikasih cook kita ini akan melenceng. Apalagi wanita itu waduh wes keinginannya akeh. Ya banyak hal yang dia inginkan betul ya. Tuhan kasih yang namanya satu cook untuk dia tetap lurus sama Tuhan. Tetapi sembari Tuhan juga memberikan dia kuasa menikmati. Buktinya coba tanya yang punya banyak masalah. Kau juga menikmati apa yang Tuhan berikan. Betul ya Bu ya? Siapa yang punya banyak masalah tapi juga banyak mujizat? Nah yang goblok itu punya masalah gak pernah lihat mujizat. Bingung saya. Ya, mestinya semakin banyak masalah, semakin dekat melekat dengan Tuhan, semakin akan lihat pertolongan Tuhan kan gitu. Kalau itu terjadi kita akan menikmati hidup bersama Tuhan. Bukan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang bisa meninggalkan kita kapan saja tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setuju katakan amin. Sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, secantik apapun saudara, punya apa saja. Kalau 1 kali Tuhan izinkan semua orang meninggalkan kita, kita hanya perlu sadar satu. Tuhan tidak kemana-mana.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah mudeng ibu-ibu? Coba mantuk-mantuk. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Jadi ingat baik-baik, yang paling setia itu cuma Tuhan. Ya, jadi jangan menaruh pengharapan kepada siapapun manusia. Taruh pengharapan penuh itu sama Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan. Sampai kapanpun apa yang dia janjikan itu pasti dia akan genapi. Nah, Bu, kalau 5 tahun, 6 tahun. Walau namanya Abraham aja 25 tahun. Tapi di sini enggak ada toh oma yang pengen punya bayi lagi. Atau ada nanti kita doa supaya mujizat terjadi. Nah, apalagi yang janda, lagi bojone sopo? Karena oma-oma akhir zaman itu doyan brondong. Lah iku oma goblok. Lo umur tinggal sedikit golek brondong diracun mati warisan turun, ya goblok sih. Ya Pak ya, jangan. Kalau Tuhan sudah izinkan sendiri, hiduplah dengan Tuhan. Tuhan adalah kekasih kita, dia Bapa kita, dia segala-galanya. Nggak usah mikir kawin ya Oma. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan ya Oma. Ya. Haleluya. Wong satu suami ya diurusi setengah mati. Nes mati biar no mati. Lapong golek maneh. Itu namanya golek masalah. Betul ya? Nah, tapi kalau sudah ada yang meninggal dia mencintaimu gak usah ditangisi suwi-suwi. Tempatnya di sorga. Ya, waktunya ibu-ibu apa yang sudah kau tabur dengan air mata, waktunya sekarang kau bersuka cita dengan Tuhan. Satu kali hidup jangan buat hidup susah. Happy aja. Ya, yang penting kumpul seperti ini ibu-ibu semua dengan problem yang sama-sama punya problem semua, percayalah. Percayalah di ruangan ini tidak ada yang lepas dari masalah. Kabeh ono masalah, iya apa iya? Sampai ada yang bilang ini, aku tidak punya masalah. Oh, iki munafik. Kalau ada orang bilang saya tidak punya masalah, ikat dia lempar ke sumur. Supaya dia tahu ya masalah itu seperti apa. Tidak mungkin. Saya tidak pernah jumpa orang bilang saya tidak punya masalah, semua punya masalah. Pendeta sehebat apapun punya masalah. Pendoa sehebat apapun punya masalah. Iya Pak iya? Itu dia. Jadi ayo karena sama-sama punya masalah, bersuka cita bersama. Bukan karena masalah. Karena percaya kalau hari ini kita masih ada di sini, berarti kekuatan yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan dari sorga. Karena saya lihat sekalipun punya masalah, ibunya cantik-cantik semua. Yang tepuk tangan cuma 3. Sing lain berarti elek kabeh. Ya, nah Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Allah sendiri yang tidak akan membiarkan masalah demi masalah datang di luar kemampuan kita. Ini hebat loh. Coba perhatikan. Berarti kalau ada ujian, ada masalah, Tuhan yang izinkan. Nah kalau Tuhan izinkan, Tuhan sudah ukur. Oh Ibu Valen cuma bisa ngangkat barbel 10 kilo. Oh Ibu Eli bisa ngangkat barbel 50 kilo. Kemudian iblis mau nambahin dia 100 kilo. Setan akan bilang begini, stop. Tuhan akan bilang stop. Ibu Eli cuma bisa 50 kilo, stop, tidak boleh ditambah. Itu Tuhan. Terus iblis mau taruh buat saya 50 kilo. Tuhan bilang tidak bisa, Valen cuma punya kekuatan 10 kilo. Jadi hanya 10 kilo. Berarti hari ini apapun yang kau alami, Tuhan sudah ukur dan tidak akan pernah diizinkan ditambahi melampaui kekuatan kita. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sekarang kemenyek dan doa, gak kuat, merene, tak doa no tak kirim pulang. Saya punya karunia khusus. Serius. Ya, saya punya karunia khusus ke rumah sakit. Nanti Tuhan bilang 3 hari lagi pulang, saya doakan 3 hari pulang. Ya nanti Tuhan bilang 2 minggu pulang, saya doa, saya ngomong keluarga, 2 minggu pulang, 2 minggu pulang. Nah saudara mau pulang kapan? Kan sudah enggak kuat ya. Paham gak sih? Kalau hari ini kau masih sehat ya, masih bergairah ngiring Tuhan, berarti kuat. Dan kekuatannya itu sudah double porsi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi mulai hari ini stop, jangan ada lagi yang menangis di hadapan Tuhan dan berkata aku tidak kuat.
Tapi katakan di hadapan Tuhan dan lawanmu bahwa aku percaya tahun ini selesai. Tahun ini mujizat, tahun ini pemulihan, tahun ini keajaiban terjadi. Amin. Bagus mana doanya daripada Tuhan kekuat. Kemenyek. Ya, sampai Tuhan mungkin geleng-geleng, "Duh, ini gobloknya kok keterusan," kan ya. Kak pinter-pinter gitu kan. Nah, tahun ini kita harus selesaikan. Tahun 2026 menurut seorang nabi di Yerusalem bahwa tahun 2026 dia bilang Tuhan ngomong tahun 2026 itu tahun surprise. Ya, ini tahun surprise. Surprise itu bukan jajan pasar. Surprise itu kejutan. Jadi tahun ini kita akan lihat banyak kejutan-kejutan baru yang Tuhan berikan. Siapkan jantungmu. Kejutan itu akan membuat kita tambah dalam cinta Tuhan, tambah dalam kagum sama Tuhan, tambah dalam kekuatan iman kita kepada Tuhan. Karena tahun ini surprise itu akan membuat saudara akan bilang, "Oh wow." Ayo Olsan. Kurang mantep ya. Coba bilang wow. Nah itu singa Yehuda ya. Nah dengan singa Yehuda kenapa iblis berani-berani kan gitu ya. Nah, saya percaya tahun ini kita menang. Khususnya wanita-wanita yang sudah banyak air mata, kau banyak berdoa. Tahun ini pembelaan Tuhan akan datang padamu. Nah, nanti akan lihat memang iblis akan terus masuk, terus menyakiti. Sampai rasanya tidak ada pengharapan, tapi tetap pegang Tuhan dalam pengharapan. Kan baru bulan Januari, pertengahan tahun kita tidak tahu apa yang terjadi. Sampai akhir tahun, Februari lali aku rek. Padahal bulan ini ulang tahun loh ya. Dan saya sudah dapat kado ya, besok tanggal 5 saya pergi ke China. Nah, satu keluarga gratis. Pokoknya aku suka gratis, bilang kiri kanan aku juga. Ya saya dapat berkat lah dari seseorang ya. Nah, dan ternyata dia persiapkan memang untuk ulang tahun saya ya. Dia bilang ini saya waktu tanya mana nomor rekeningnya saya mau transfer uang tiket dan sebagainya. Dan dia bilang enggak usah Cece, wis enggak usah. Saya bilang lah kan waktu itu saya titip tiket mau pergi satu keluarga dan sebagainya. Kan kita rame-rame mau pergi dengan keluargamu gitu ya. Tapi kan saya mau beli. Dia bilang janganlah Cece, dia tepuk saya. Kali ini boleh jangan ya Cece. Kan nanti bulan Februari kita pergi, kita sinca di sana. Cece kan juga ulang tahun. Oh saya langsung nggak pakai ABCD, sikat Jo ya kan gitu ya. Berkat itu jangan terlalu diulur-ulur gitu ya. Kadang kita pakai sungkanisasi terlalu panjang sampai yang diajak ngomong berubah pikiran. Jadi daripada dia berubah pikiran, sikat Jo ya. Jadi kalau saudara sudah berdoa, berkat ada di depan mata, enggak usah gini, enggak usah. Ah ya ini mentalitas budak, kalau mentalitas kerajaan sorga sikat Jo. Tapi jangan pernah meminta-minta. Nah meminta-minta itu mentalitas orang kere ya. Tapi kalau saudara sudah berdoa, ada yang datang memberkati, dia bilang Tuhan yang suruh. Sudah enggak usah tanya alasan bagaimana caranya Tuhan ngomong ABCD dan sebagainya. Kita ngapain? Oh ya pinter, bagian sini pinter sikat Jo. Ya, pokoknya kelompok sini sikat Jo, nang kene bingung. Sudah kakek berkat jawabnya ya. Nah, jadi nggak perlu sikat Jo ya. Yang sebelah sini sikatnya kok cepet temen toh Bu. Ayo ya. Dan karena ia tidak akan membiarkan kamu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bayangin dia sudah larang yang namanya masalah lebih berat datang dalam hidupmu. Kalau itu tidak sampai bisa kau tanggung. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai sana. Tuhan juga bilang Tuhan yang akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi yo kalau mau tetap cantik enggak usah terlalu banyak mikir. Ojo sikat Jo terus oh yo. Sikat terus kok sikat kosek kamar mandi ya. Ya coba ya. Nah, Tuhan bilang dia akan beri jalan keluar dan kita harus percaya. Kita hidup dengan kepintaran kita mikir. Banyak hal yang kita tidak akan pernah ngerti. Karena Yesaya 55 ayat 8 kan bilang, rancangan Tuhan setinggi langit dari bumi. Iya toh? Sedalam lautan loh.
Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelami besok itu apa yang Tuhan sedang lakukan untuk hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang buruk. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik dan yang terbaik. Tuhan pilih saudara dan saya bukan hanya untuk menjadi sebuah mainannya Tuhan. Saudara dan saya tidak dipilih untuk jadi mainannya Tuhan. Tuhan suka buat masalah, kita dapat masalah. Tuhan suka kasih kita jalan keluar, Tuhan suka. Bukan. Tuhan pilih saudara dan saya untuk jadi imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau namanya umat kepunyaan Allah berarti kita ini dijaga, dipelihara, didandani. Dan dia melindungi kita dari tangan-tangan si jahat. Itu saya percaya isi Alkitab seperti itu. Karena tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab selama mereka gandol sama Tuhan. Mereka taruh pengharapan sama Tuhan. Mereka berseru sama Tuhan. Mara bahaya bisa melahap mereka. Saudara lihat Daniel ketika dibuang ke gua singa. Mestinya singanya kelaparan. Dan singa itu bisa menerkam dia. Tapi singanya semua bungkam, giginya seperti ompong. Siapa yang buat singa-singa itu tertidur sampai gak berani mendekati yang namanya Daniel? Daniel manusia biasa, tapi ketika Allah menyertai dia, otoritasnya dia adalah otoritasnya Allah. Dan ketika otoritas Allah ada padanya, dia masuk ke sana. Itu yang namanya singa-singa yang giginya udah mulai langsung. Dan saudara harus lakukan itu. Kalau hari ini kau banyak didakwa orang, banyak difitnah orang, banyak orang yang mengata-ngatai hidupmu, kau tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Seperti Daniel memilih hal yang terbaik adalah 1 hari 3 kali dia datang sama Tuhan. Dia berdoa, dia datang untuk mengasihi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhannya. Di sana ketika dia dekat melekat dengan Tuhannya, Allah menjadi perisai dan pembela buat hidupnya. Satu ketika singa-singa yang mengaum, yang mengata-ngatai hidupmu dan berkata tidak mungkin kau dipulihkan, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Satu saat dia akan jadi yang namanya singa-singa yang giginya alum, you know alum. Oh ternyata Tuhan mau pakai dia toh. Hari ini dia bilang apa makanya tadi wong aja sombong. Makanya sama Tuhan dikutuk. Biarkan tidak usah dibalas. Kalau saudara balas apa bedanya engkau dengan orang itu? Semakin banyak orang menyakitimu semakin banyak berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Jadi bilang sama iblis terus no. Bilang sama setan terus no. Ya tak tampani terus no. Saya lagi gergetan sama setan sebabnya. Iya ya. Jadi terus no, tak tampani. Karena selama saya ikut Tuhan yang saya tahu, semakin besar, semakin rasa sakit semakin besar sesuatu yang Tuhan sediakan di depan. Saudara mau terima berkat kecil atau berkat besar? Berarti kalau sakitnya semakin besar, bilang sama iblis, terus no. Tak tampani. Oh nangkene tok wanine. Ya, tiap di kamar doa ketika setan ngomong, ketika saudara berjalan dalam keseharian setan ngomong, saudara ngomong terus no, enggak apa-apa. Karena aku percaya Allah sedang menyediakan sesuatu yang besar di depan jalanku. Setuju ibu-ibu? Nah ini kebenaran, ini bukan bicara deklarasi, ini bukan bicara manifestasi perkataan, tapi ini iman. Dan itu semua ada di Alkitab. Saudara perhatikan kemudian Daniel menjadi orang yang benar-benar disayang sama raja. Dan raja menyesal ketika dia dibuang ke dalam gua singa. Dan raja berkata bahwa di dalam Daniel ada roh yang luar biasa. Dan saudara gak percaya kalau roh yang luar biasa ada di dalammu dan saya? Kita ini bukan manusia biasa, kita manusia Allah. Kita ini bukan anak-anak biasa, kita anak kerajaan. Kita bukan putri-putri yang lahir dari keluarga yang miskin, apapun latar belakangmu, siapapun orang tuamu. Kita putri Sion. Kita putrinya Tuhan. Kita dari kerajaan sorga. Sekarang duduknya tegak. Bilang sama kiri kanan, lu mau apa? Aja kok melakukan ini terus aja. Bu ya apa kabarnya? Biasa saja. Ini jenengnya meh mati sebentar lagi ya. Jangan, ayo bersemangat gitu loh. Apapun yang terjadi, iman itu membangkitkan kekuatan di dalam kita. Amin. Tuhan yang akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terus caranya seperti apa? Yang saya mau ajarkan hari ini simple ya. Sedikit lagi kita selesai ya. Simple. Saudara siapa yang suka nyanyi di sini? Siapa kalau yang dalam gereja suka lihat HP tanpa menyembah? Sini tak gantung kowe. Siapa yang suka menyembah Tuhan? Ya saudara ya dengar baik-baik.
Orang seringkali meremehkan sebuah doa di dalam penyembahan, pujian dan penyembahan. Padahal pujian dan penyembahan Alkitab berkata Allah bersemayam di atas puji-pujian orang kudusnya, orang benarnya, saudara dan saya. Bersemayam itu beda dengan melawat ya. Kan ada kata Tuhan melawat kita. Melawat itu datang tok nyambangi. Setelah selesai dia Saudara suka disambangi dia pergi atau dia bersemayam artinya dia tinggal di sana. Suka Tuhan tinggal atau Tuhan cuma nilai terus pergi. Senengnya tinggal tapi reaksinya gak ono. Ya, Tuhan bersemayam, Tuhan tinggal di dalam puji-pujian dan penyembahan orang benar, orang kudusnya. Jadi saudara menyembah itu seminggu sekali apa tiap hari? Hidup dalam penyembahan seminggu sekali apa tiap hari? Nah setiap hari yang nyembah Tuhan di kamar doa coba lambai tangan. Yang menyembah 5 menit. Yang menyembah 10 menit. Setengah jam. 1 jam. 2 jam. Ini ibu-ibu pendoa kok nang kene kabeh. Sapa sing nggawa nang kene? Ini ibu pendoa semua ya. Nah, ya. Yang 1 jam angkat tangan. Yang 2 jam. Yang 3 jam. Oh dari wajah saudara pasti 5 jam semua. Penyembahan itu penting loh. Yang pertama dia akan membersihkan atmosfer di lingkunganmu. Dia membersihkan lingkungan di dalam rumahmu. Saono penjahat di rumahmu. Itu akan dibersihkan. Ya. Karena adik saya itu dari kandungan diminta mama saya dengan Gunung Kawi. Lahirlah dia. Dan dia itu tidak boleh disentuh. Karena mama saya bilang anak dewa. Serius anak laki. Ya anak dewa. Berjalan waktu kami ini satu keluarga anak-anak semua itu kepahitan gara-gara dia. Karena apa-apa dia. Pokoknya yang dituku paling apik punya dia. Ini ada daging-daging dia. Kita dapatnya balong tok isine. Juwengkel no ya. Kalau kita berkelahi kita yang dipukul. Anak ini aman senantiasa. Anak laki adik saya persis di bawah saya. Berjalan waktu sampai satu saat. Kalau saya kecil berkelahi kan belum punya Tuhan jadi kerasukan setan toh. Nah, kalau berkelahi sama dia tuh anak-anak gini. Karena saya tidak bisa balas, saya tidak bisa balas mama saya tidak bisa balas perkataan. Satu kali saking jengkel saya ingat saya ambil kipas angin yang ada di depan dia. Kami kan di Kalimantan kan. Di sana kita AC cuma di kamar, di luar kan kipas angin. Dan loteng itu dari kayu. Dia tiduran di depan sambil apa cek gitu ya. Saya gregetan nih kan kerasukan setan ya toh. Saya ambil kipas angin tak lempar no ke dia. Dia tampani gini ya, tangannya aboh. Aku diajar mamaku tentean. Ya, selalu begitu. Saya pokoknya apa salah selalu ya. Tapi setelah punya Tuhan saya belajar untuk menerima kondisi karena mama saya juga dari keluarga yang tertolak. Ya, adik saya ini juga tumbuh karena terlalu dimanja dan disayang. Sehingga karakternya jadi nggak bagus gitu kan ya. Menang-menangan gak tahu terima kasih, gak tahu bilang sorry. Karena sudah terlalu dibela. Orang yang terlalu hidup dalam kemanjaan dan dibela itu jadi manusia-manusia yang tidak ada aturan dan hidupnya tidak punya kasih, ya, tidak bisa bersosialisasi, tidak ngerti bagaimana caranya hidup. Makanya kalau hari ini kita dididik sama Tuhan, kita dirotan sama Tuhan, Tuhan izinkan masalah ada, Tuhan bentuk karakter kita supaya kita tidak malu-maluin kerajaan sorga. Amin ya. Nah, berjalan waktu akhirnya satu ketika anak saya tunangan, saya undang dia ke rumah, adik saya ada yang di Cirebon, ada yang di Kalimantan, akhirnya datang semua. Akhirnya kumpul di rumah saya, nginep di rumah saya semua. Nah adik saya ini tidur di kamar bawah. Nah setiap kali saya tidak bisa bangunin dia karena dia sudah terbiasa bangun siang. Kami biasa bangun jam 4, jam 5, dia bangunnya jam 8, jam 9. Nah itu adik-adik saya yang perempuan lain bangunnya juga cukup pagi karena mereka juga kerja kan gitu ya. Bangun pagi kita kumpul di meja makan, kita ngopi, kita tertawa-tertawa gini. Dia tidak terbiasa, adik saya ini tidak terbiasa dengan suasana yang seperti itu. Kumpul bareng, happy bareng dan 5 hari saja dia di rumah saya. Dia tidak pernah dengar pertengkaran di rumah saya. Dia tidak pernah dengar ada sesuatu yang keras di rumah saya. Dia tidak pernah merasakan hawa panas di rumah saya gitu ya. Tiba-tiba di hari yang kelima dia keluar dari kamar itu setelah tiap hari kumpul dia tidak ngomong banyak hal. Tapi dia menikmati, dia merasakan.
Karena saya di atas selalu memuji menyembah, padahal kamar yang dia tidurin itu tempat tidur dia itu kamar doa saya. Jadi di sana saya percaya malaikat sedang kipas ya. Sorga. Karena dia sudah belajar agama lain. Ya, karena nakalnya dia dapat istri dari Lumajang asli ya, suku Madura. Dan dia sudah belajar untuk ikut ke sana kan gitu ya. Dan istrinya baik, saya sayang sama ipar saya ini ya. Nah, dan ipar saya terserah mau melok ya melok dia gitu ya. Melok saya dia mau melok saya. Tapi kan harus dimulai dari suaminya karena suaminya rodok keras kepala, adik saya. Tapi waktu di rumah tiba-tiba dia keluar dia tanya sama kita. Dia bilang, rumahmu ini kok tenang ya? Rumahmu ini kok damai ya? Tenang atau tidak tenang rumah itu tidak perlu besar atau kecil. Tapi siapa yang tinggal di dalamnya dan bersama dengan siapa dia ada di sana. Ya, jadi dengar baik-baik. Terus dia bilang rumahmu ini kok tenang ya. Aku kok di sini nih hatiku damai. Ada apa ya Saya bilang ada Roh Kudus. Ada Tuhan saya bilang gitu. Terus dia lihat saya lama. Dia tanya kan pendeta. Tahu loh saya pendeta. Kan pendeta dia bilang. Pernah enggak tumpang tangan orang dia bilang. Pernah enggak doain orang sakit sembuh. Oh terlalu sering saya bilang. Wow dia bilang. Cancer pernah. Batu empedu pernah. Apalagi? Saya bilang apalagi? Pernah sembuhkan apa aja? Cuci darah, hampir mati hidup lagi, cancer 23 tahun sembuh. Terus dia lihat saya dia bilang begini. ini memang rasulnya Tuhan. Saya bilang bukan, anak Tuhan. Saya enggak usah bangga rasul, nabi, penginjil apa, itu cuma jawatan. Tapi banggalah kalau kau dan saya itu anaknya Tuhan. Saya bilang anak Tuhan. Makanya dipercayakan yang namanya otoritas sorga. Dan yang nyembuhkan bukan saya bilang. Tuhan yang nyembuhkan. Singkat cerita kita ngobrol panjang lebar. Terus dia bilang gini, aku pengen tahu Tuhan Yesus seperti apa. Dia bandingkanlah dengan kitabnya dia. Dibandingkan. Untung saya belajar dari dulu. Selalu suka baca buku. Walaupun saya tidak lulusan teologi. Saya suka belajar ya. Dan saya bisa jawab dia. Sampai di titik itu mulai mengupas. Mereka punya, saya tidak bisa. Saya bilang kalau gitu kamu lihat Christian Prince. Tiap hari kamu lihat di YouTube, kamu lihat Christian Prince, di situ banyak tanya jawab. Jadi kamu dengar, dia tinggal lagi di tempat saya, 1 malam, 2 malam begitu dia dengar Christian Prince itu tidak tidur loh dia sampai pagi. Keluar tiba-tiba di hari tertentu, duduk di meja makan, dia tundukkan kepala. Dia cuma bilang begini, nanti aku pulang, kamu tumpang tangan di kepalaku ya. Saya bingung dia tahu dari mana. Saya bilang iya nanti doakan. Nah adik-adiknya dia kan juga ada di samping tuh. Ya adik-adik saya juga yang cewek-cewek. Mereka gini-gini, saya bilang tenang saja, sudah bertobat, saya bilang gitu kan. Terus, ini susah bertobat, 29 tahun saya doain dia. 29 tahun saudara saya doakan adik saya yang ini. Papa saya bertobat di tahun ke-16 saya bertobat. Mama saya bertobat di tahun ke-26. Adik saya yang satu ini, 29 tahun saya berdoa. Dan di hari itulah dia bertobat. Dan setelah itu dia tiba-tiba ngomong gini, terus dia panggil adik-adiknya. Koko hari ini mau minta maaf sama kalian. Itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak jamah. Ini orang sombong, tidak pernah merasa bersalah. Dan tidak akan pernah minta maaf dengan apapun yang dia lakukan. Tapi hari itu dia bisa minta maaf. Siapa yang buat begitu kalau tidak tangannya Tuhan? Ya, tapi dia ada di satu ruangan, di satu tempat di mana tiap pagi saya nyembah di kamar itu 1 jam, 2 jam. Dia tidur di sana 5 hari. Dia nggak ketemu setan di situ. Dia ketemu malaikat, dia ketemu Tuhan di situ. Dan dia bisa tidur nyenyak di situ, dia bingung kenapa damai hatiku. Karena di situ tempat di mana saya selalu bangun mesbah. Rumah saya ada yang namanya mesbah. Ketika dia ada di sana dia ngalamin Tuhan tanpa harus diinjilin, tanpa harus disentuh. Dia minta sendiri didoakan. Dia minta sendiri untuk akhirnya aku pengen tahu Alkitab, itu telepon dari sorga, yuk cepet disambut ya. Nah tuh saya akhirnya ngomong begini, ya sudah kamu pulang dulu dengerin Alkitab, suami saya download Alkitab bersuara. Saudara tahu dalam waktu 2 minggu dia sudah dengerin yang namanya, bukan denger, baca. Jadi di download Alkitab ya, dia baca dari kitab Kejadian sampai Galatia dalam waktu 2 minggu. Saking pengen tahu Tuhan Yesus seperti apa, kok begitu ajaib Tuhan menurut ku gitu ya. Padahal 29 tahun itu saya pernah gak disapa 3 tahun sama anak satu ini. Saya sapa dia buang muka, saya sapa dia buang muka, saya pikir kok iku adek, tapi gak ceki.
Saking saya ngerti firman-Nya, tidak boleh. Kalau dia nggak bertobat, saya malah sedih ya toh. Dia tidak berubah, tidak apa-apa, yang penting dia bertobat, nanti Tuhan ubahkan. Tapi hari itu saya akhirnya bisa melihat, ini yang terakhir saya tunggu. Di tahun ke-29, di tahun 2022 kemarin, di tahun 2022 kemarin. Dia bertobat, terima Yesus, akhirnya dia dibaptis. Sekarang seisi rumah saya semua percaya Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Ya saudara tahu bahwa kuasa pujian penyembahan itu bisa membersihkan yang namanya atmosfer roh. Sejahat apapun, sekuat apapun katanya setan. Setan tidak ada yang lebih kuat daripada Yesus kita. Masalah tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Jadi kalau kau percaya bahwa Allahmu besar, Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa. Jangan menangisi masalahmu. Kau hanya perlu menangis karena imanmu semakin hari menumbuk, menerobos yang namanya masalah. Jadi air mata jangan dibuang sia-sia hanya untuk menangisi masalah. Air mata itu mengalir yang pertama, iman yang mendobrak masalah. Yang kedua, air mata mengalir karena ucapan syukur sampai hari ini kau masih bisa bertahan sekalipun masalah itu banyak. Tetapi tetap percaya satu saat masalah pasti selesai. Amin. Jadi jangan tangisi masalah. Apalagi tangisi orang-orang yang berkhianat. Ini tidak zamannya, ini zamannya Sodom Gomora akan dihancurkan. Saudara tahu Sodom dan Gomora, LGBT, homo, lesbi, gay itu sudah ada di sana. Perzinahan menyimpang sudah ada di sana. Makanya sama Tuhan di bumi hanguskan. Dan ini akhir zaman yang paling muncul. Itu roh perselingkuhan, perzinahan, percabulan. Betul-betul. Tidak laki, tidak perempuan. Kalau dulu dikatakan perempuan simpanan. Disimpan. Saya kepelakor di foto. Kalau isinya belas. Iya apa ya? Nah saudara lihat ini akhir zaman. Apa yang akan Tuhan lakukan? Tahun ini yang saya dapat, tahun emas dan tahun api. Api akan turun. Dan kalau saudara orang benar, api akan menghanguskan engkau dan engkau tetap bangkit dengan semangat yang baru. Api itu akan menyala dan membawa engkau menerobos masalahmu, itu orang benar. Tapi mereka yang hidup dalam percabulan, perzinahan dan dosa akan dihanguskan sama Tuhan. Jadi cepat bertobat. Kalau ada sakit penyakit yang parah akan datang, jenisnya sekarang mulai macam-macam. Ya, yang hari ini yang kau banggakan keuangan, khususnya yang bapak-bapak yang hadir hari ini. Keuangan mau dihabiskan sama Tuhan, hati-hati. Sekuat apapun yang kau pegang. Tahun ini kalau kau tidak balik sama Tuhan akan dihanguskan sama Tuhan. Jadi ibu-ibu kalau kau sudah hidup benar dengan Tuhan, percayalah. Tuhan akan buat engkau melihat keajaiban yang tadi disebut kejutan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah saya karena waktunya terbatas saya cepat-cepat aja ya. Saudara nanti PR di rumah baca 2 Tawarik 20 ayat 1 dan seterusnya. Di situ bicara tentang Yosafat. Saya suka hari-hari ini juga baca ini ya. Itu yang namanya Yosafat saudara. Yosafat itu dikepung dari 3 suku. Betul ya? Dikepung dari 3 suku. Dan Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Tetapi ketika Yosafat jadi takut. Firman bilang begini. Yosafat datang mencari Tuhan. Yosafat tidak bingung dengan musuhnya, walaupun dia takut, dia nggak peduli, dia nggak mau ngelihat musuhku segede apa, musuhku sebanyak apa. Ini yang penting kita harus perhatikan. Jangan fokus sama masalah. Kalau kita sudah fokus sama masalah kita kalah, pasti kalah. Karena masalah walaupun kecil, iblis akan masuk dalam tipu dayanya. Tidak mungkin, gak bisa. Siapapun tidak bisa nolong, itu akan masuk di sini. Jadi tidak usah peduli sama masalahnya. Setuju ibu-ibu? Kau hanya perlu fokus datang cari Tuhan. Dan ketika datang cari Tuhan, apa yang Yosafat lakukan? Yosafat mendeklarasi imannya. Ya, dan dia ngomong begini, engkau Tuhan Allah nenek moyangku. Kau sudah berjanji kepada nenek moyangku bahwa tanah ini kau berikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan yang Abraham itu adalah sahabatmu. Ada perkataan seperti itu. Nah saudara tahu kenapa Yosafat ngerti Abraham itu sahabatnya Allah. Padahal kalau kita baca ada di kitab Yakobus masih di perjanjian baru. Nah, tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham sahabat. Yosafat kok ngerti. Berarti Yosafat ini suka baca firman. Yosafat punya telinga untuk dengar suara Tuhan. Jadi dia ngerti, nah ketika dia ngerti baru dia bisa deklarasi. Dia ngerti baru dia bisa berdoa dengan keyakinan. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab setiap hari, bagaimana kau bisa berdoa dengan iman? Halo?
Beda loh kau dengar YouTube sama kau baca Alkitab. Kekalahan orang Kristen hari-hari ini suka menyenangkan telinganya tapi tidak mau bayar harga baca Alkitab. Saudara ketika dengar saya khotbah, saudara dengar pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan bicara pribadi denganmu lewat firman yang kau baca. Jadi kau harus baca Alkitab tiap hari, katakan amin. Nah itu, dia bilang, ya Abraham yang adalah sahabatmu, kau sudah janjikan itu. Dan terus Tuhan ngapain? Tuhan bangkitkan, ini saya singkat toh, nanti saudara baca. Tuhan bangkitkan seorang nabi yang ada di sana untuk bicara. Karena zaman itu tidak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Yang dengar cuma nabi, yang dengar cuma imam. Beda sekarang. Sekarang seharusnya semua orang Kristen anak Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Tapi tanya kiri kanan, lu kenapa tuli? Emosi saya. Iya. Kenapa kita tuli gitu loh. Karena kita tidak pernah mengasah kepekaan kita di kamar doa. Sudahlah percaya saya. Sesuai kata Alkitab, kamar doa itu tempat yang paling hebat. Kau datang hari Senin PD iki, Selasa PD iki, Rabu PD iki, Minggu PD iki, Senin sampai Minggu. Omnipresent maha hadir. Tapi kau tidak dapat kekuatan dari Tuhan. Hidupmu begitu-begitu saja. Nah buat apa? Ya mulai sekarang coba belajar juga bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan. Ini serius loh kalau mau revival. Persoalannya gini, kalau saudara pulih, untungnya buat saya apa? Kok hening sih? Kalau saudara pulih, saudara diberkati, kau kaya raya, masalahmu selesai. Untungnya buat Bu Valen apa? Nggak ada. Kau enggak mungkin ingat saya kok. Iya apa iya? Tapi kalau kita pulih, Tuhan senang. Karena rencananya lah yang digenapi dalam hidup kita. Jadi selama kita hidup saya jadi hamba Tuhan, yang penting Tuhan senang. Saya nggak peduli saudara senang apa tidak. Yang penting Tuhan senang. Kalau hidup anak-anaknya pulih, hidup anak-anaknya ada destininya, hidup anak-anaknya ada dalam rencana kehendaknya. Yang paling bahagia, yang paling bersuka cita bersorak-sorai itu sorga. Bukan pendetanya. Kemudian pendeta bilang begini, oh karena saya dia jadi begitu. Pendeta ngawur. Nggak ada pendeta yang bisa ngubah hidup saudara. Keputusanmu yang akan membuatmu berubah. Kami tidak bisa apa-apa. Cuma benih firman ditabur, kau siapkan tanah yang subur, dia masuk 30, 60, 100 kali lipat ganda, dia akan tumbuh. Kalau kau siapkan hati yang kaku, ya akan seperti ditabur di daratan, ya, di batu-batu, di rawa-rawa, akhirnya mati sebelum dia bertumbuh. Itu tidak tergantung Tuhan, itu tergantung saudara dan saya. Katakan amin. Ya, kita selesaikan, kita ke 2 Tawarik, saya bacakan 1 ayat itu setelah itu selesai. Kalau nggak dibacain nggak enak, saudara saya kayak cerita ya. 2 Tawarik, sebentar ya. Karena saya nggak siapin ini sebenarnya. 2 Tawarik 20. Dua Tawarik 20. Oke, ya saudara ya. Lihat di sini ya saudara. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. R-nya huruf besar, roh Tuhan. Berarti roh Tuhan yang bicara. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan nyanyi tok itu susah apa enggak sih? Susah mana belajar main pistol? No, koncoku mau bedil loh. Pengen tak bedil bu katanya. Dia bilang oja, orang Kristen bedal bedil. Setelah kita ngobrol, kita sharing, hei bulan depan saya dapat masalah. Oh pengen tak pinjem bedil pengen tak bedil sisan. Ya namanya daging ya. Kadang kalau sudah sakit begitu, manusianya yang keluar. Betul. Ya, ini gak bedil, ini pancungnya ya. Tapi jangan. Kalau Tuhan yang turun akan lebih sakit. Jangan bela diri, biarkan Tuhan bela. Kalau kita bela diri, selesai. Kalau Tuhan bela, kita dapat berkat,
Kita akan lihat yang namanya hukum Alkitab akan terus berjalan dan kita akan belajar menjadi orang yang lebih benar. Ya, nah dikatakan di sini ya, Allah yang akan berperang gantikan kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Serius? Ayo sekarang iosan. Endi untune? Ayo kasih lihat giginya, yang ompong enggak apa-apa, cantik pasti. Iosan. Nah ya, sudah nanti pulang sukacita ya. Karena yang berperang gantikan kita siapa? Iki di sini ya, ini sampai rumah lali. Ya. Yang berperang gantikan kita siapa? Allah. Ada nggak ayatnya? Ada, dan bukan ini tok, masih banyak ya. Besok, ini Tuhan ngomong, besok haruslah kamu turun menyerang mereka, musuhnya tiga suku bangsa. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Coba perhatikan ayat yang pertama tadi ya. Besok haruslah kamu turun menyerang. Ayo, ini ayatnya agak unik. Turun menyerang. Kalau namanya menyerang itu berarti bertempur apa tidak? Kan menyerang. Gitu ya. Tapi ayat selanjutnya, di dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Nah, itu piye itu terus? Masa gini? Karena gini ya. Apa mau ngapain gitu loh. Menyerang tapi jangan bertempur. Coba ya, itu tanda tanya yang harus kita belajar di situ ya. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi yang beri kemenangan buat kita siapa? Nggak usah nguber kemenangan. Kita lakukan yang hari ini Tuhan mau ajarkan. Kemenangan itu akan datang dengan sendirinya kepadamu dan saya. Ini janji Tuhan ya. Janganlah kamu takut dan terkejut. Jangan takut dulu ya. Takutnya dibuang semua. Saya bilang roh takut keluar. Nah, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nggak usah bertempur, berdiri saja di sana, kemenangan akan diberikan kepadamu, padahal Tuhan suruh menyerang. Ini maksudnya Tuhan opo ini. Nah, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Berlutut loh dia ya, nggak kayak kita kadang kemenyek, nyembahnya kayak gini. Oh, haleluya. Haleluya. Kadang saya bisa sambil ngantuk-ngantuk, haleluya, haleluya. Nggak ada sikap hormat sama Tuhan ya. Dengar firman enggak apa-apa kakinya disila, tapi waktu nyembah jangan dong. Dia kan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Duduklah dengan sikap yang menghormati. Karena sikap dari depan ini itu keluar dari hati loh. Ya, aja juga, karena tadi itu luwe, tak lebokno roti dhisik, padahal sudah mau nyembah. Sambil nyembah, nek aku malaikat taboi temenan. Ya, saking Tuhan itu baik ya. Amin. Oke, lihat ya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah, perhatikan. Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Allah Israel dengan suara yang bukan nyaring. Ono sangate kok ditinggal sih. Yang sangat. Coba teriakin haleluya. 1, 2, 3. Kenapa yang di sini yang banyak makan ya? Yang lain kok suaranya kecil, ayo. Katakan haleluya. Coba sangat nyaring. Haleluyanya sangat nyaring. Ini murid yang baik. Peniru yang baik ya. Ayo katakan haleluya dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ngene victory penuh yang sudah bercabangnya udah banyak ya. Nanti saat Surabaya merene kabeh. Jangan minta yang bermasalah. Minta warrior yang datang. Nek bermasalah, iki para pekerjanya memble. Masalah toh hai ngono ya. Ya, biar warrior yang datang ke sini. Terus lanjut. Dan dikatakan ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan, percaya enggak sih sama Tuhan? Percaya enggak sama firman?
Percaya nggak dengan nubuatan tahun ini surprise, surprise, surprise? Beres ya. Dan dikatakan lagi, setelah ia berunding dengan rakyat, nah ini dia. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang. Ngelawan orang bersenjata kok pakai nyanyian, Zeh? Bagaimana bisa menang? Dia punya senjata loh, Bu. Masa kita cuma haleluya. Ya bisa menang, Bu, haleluya. Ya, saudara ingat ketika yang namanya Daud itu pergi ke tempat di mana kakak-kakaknya bertempur melawan Goliat muncul itu. Waktu dia nongol, cuma nongol, kemudian kakak-kakaknya karena malu mereka bersembunyi. Dan dia bilang sama Daud kan, aku tahu kau ini pemberani, tapi hatimu itu busuk. Kenapa? Karena malu. Karena Goliat ada di sana mereka sembunyi. Tapi lihat, Daud orang yang diurapi dalam pujian penyembahan. Dia cuma bilang gini, apa sih wong takok tok kok. Perlu gak sih nanggepin orang sing kepo, orang sing kakean ngomong. Ojo mel, perlu gendengnya. Ya orang tata saudara cuma, apa sih? Ya wis lah, beres, kau aman. Apalagi kau hidup di dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Ini, mosok datang di sana bawa senjata, kan gitu ya. Kayak film mono ya. Mereka datang cuma gini, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Cuma begitu, mestinya kan mereka siapkan senjata, ditajemin, diasah. Ini ndai, ini peristiwa yang paling aneh ini. Dan mereka datanglah ke medan pertempuran. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menyembah, mereka memuji dalam perjalanan menuju kepada medan pertempuran. Sampai di lembah itu, mereka berdiri, mau maju, gak jadi. Karena semua musuhnya sudah mati kabeh. Mereka berperang sendiri. Alkitab berkata Allah yang membuat mereka saling bertempur. Jadi jangan lawan yang jahat dengan yang jahat. Biar yang jahat ketemu yang jahat, yang benar ketemu Tuhan saja. Jadi kalau saudara mau bertempur dengan orang jahat, kau akan jadi orang jahat. Tapi kalau kau mau jadi orang benar, kau datang sama Tuhan, bergumul dengan Tuhan, biar yang jahat dengan segala kejahatannya, yang benar akan semakin benar, yang jahat akan masuk kepada kebinasaan, yang benar akan menuju kepada kemuliaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan, wes mari. Dapat berkat gak sih ibu-ibu? Ya, tugas saudara cuma menyanyi, menyembah, berdoa. Baca Alkitab, iman di-upgrade. Selanjutnya ndak usah tanya, ya opo, ya opo, ya opo, ya opo. Oh semakin banyak tanya, rambut kita tambah rontok. Ndak usah. Belajar untuk percaya, masuk dalam dimensinya Tuhan. Hanya perkataan bahwa tahun ini akan surprise terjadi, kejutan terjadi, keajaiban terjadi, pertolongan terjadi, mujizat terjadi. Kapan Tuhan? Pokoknya tahun ini. Ada yang tanya kapan tahun ini? Bu kalau lewat 2026 tetap 2027 tahun ini. Karena saya tahu waktu Tuhan itu pasti tepat. Terlalu cepat tidak baik juga. Terlalu lama itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan selalu tepat. 5 tahun bagi Tuhan sebentar. 10 tahun bagi Tuhan sebentar. 15 tahun bagi Tuhan sebentar. Buktinya Abraham 25 tahun, bagi Abraham lama, bagi Tuhan sebentar. Daud dipilih jadi raja, 20 tahun kemudian dia baru jadi raja. Bagi Daud itu lama, tapi bagi Tuhan sebentar. Tuhan mempersiapkan apa? Karakternya dulu. Tuhan siapkan ketahanan mentalitasnya. Tuhan ubah kita dulu menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar layak untuk menerima. Ya, Tuhan persiapkan kita. Jadi ayo ibu-ibu jadi wanita-wanita yang kuat, yang perkasa. Ya, abaikan apapun kata orang, tapi satu yang saya mau pesan, hati-hati pilih teman. Hati-hati pilih teman. Ya, karena perempuan itu yang paling pintar menyimpan wajah serigalanya. Hati-hati pilih teman. Di luar kadang baik, belum tentu di dalam. Hati-hati. Kalau kau sudah dengar perkataan itu membuatmu takut, perkataan temanmu itu selalu menjatuhkanmu, tinggalkan dia. Kalau perkataan itu selalu mengejekmu,
selalu membuatmu terkuras tenaga, kau pulang rasanya ketakutan, mulai stres, depresi, tinggalkan orang itu. Karena itu racun. Kalau kau mau maju, kau perlu belajar untuk sendiri pun tidak apa-apa. Ya toh, sendiri pun tidak apa-apa. Ini saya sampai merinding ya. Sendiri pun tidak apa-apa. Raja Wali tidak pernah rame-rame. Burung emprit yang suka rame-rame. Ya, ya. Serigala itu sukanya rame-rame. Tapi yang namanya singa itu kelompoknya cuman di keluarganya. Jadi kita perlu belajar. Tuhan selalu taruh hewan-hewan di Alkitab itu bukan kita harus seperti hewan. Tapi Tuhan pilih mereka yang terbiasa sendiri. Tapi mereka bisa terbang tinggi. Ya, singa juga terbiasa sendiri dan saudara tahu paling hebat itu bukan singa jantan. Pak dengar baik-baik, bukan singa jantan, Pak. Singa betina. Singa jantan itu suka tidur. Dia bangun cuma masa apa? Kawin. Waktu musim kawin singa jantan bangun. Dan dia kawin. Dan dia lupa siapa aja dikawinin sama dia. Ya di sini nggak ada ya. Dia kawinin semuanya gitu ya. Kemudian nanti dia tidur lagi. Si perempuan si betina melahirkan. Kemudian cari makan betina. Yang jaga anak-anaknya betina. Bapaknya tidur. Jadi kalau situasimu seperti itu biarkan dia tidur. Gak usah bingung. Kau kerjakan apa yang jadi bagianmu. Ya, dan singa betina juga kalau ada musuh datang mau ngambil anak-anaknya, singa betina yang akan melindungi. Tapi kalau nanti di masa kepepet, ini khusus untuk khotbah di pria, baru prianya muncul, wah gitu ya. Tapi kita percaya kita adalah singa-singa dari Yehuda. Kita punya Tuhan yang adalah singa dari Yehuda. Jadi ibu-ibu mengaumlah dalam pujian penyembahanmu. Dengan air matamu, dengan rasa sakitmu, ketika kau masuk dalam pujian penyembahan, kau harus ubah rasa sakitmu jadi kekuatan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan taruh banyak rasa sakit di kita terus begitu ya. Saya tiap tahun rasanya ada aja rasa sakit. Tapi saya janji sama Tuhan. Saya bilang saya tidak mau nangis lama-lama untuk rasa sakit. Tapi saya akan ubah rasa sakit jadi kekuatan. Untuk menghancurkan siapa? Musuh kita. Dan musuh kita bukan darah dan daging. Karena iblis yang selalu ingin menawarkan hal yang buruk. Lawan dia di tempat yang tersembunyi. Di mana? Kamar doamu. Ketika ibadah seperti ini. Datang sungguh-sungguh. Worship leader muji, saudara muji sungguh-sungguh. Kalau perlu double porsi daripada worship leadernya. Setuju katakan amin.